Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau berjoget bersama. Lagu kita hari ini spesial, dangdut. Jadi kita harus joget. Oke, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah yang mengasihi kita? Siapa yang percaya bisa lambaikan tangannya? Saya yakin dan percaya bahwa Yesus selalu mengasihi kita, amin. Begitu juga lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini. Musik. Kau terus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat satu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita katakan Yesus kekasih. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat satu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita disayang Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Kita disayang Tuhan, amin. Amin. Oke. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan.
lagi kita kata. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tapi masih semangat Bapak Ibu Saudara ya. Saya cek masih semangat ini ya. Bisa lambaikan coba tangannya sekali lagi. Amin. Luar biasa. Saya pastikan kita ini masih muda semua. Amin. Tapi pada saat ini mari kita teduhkan hati kita Bapak Saudara. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita buang segala beban yang ada di dalam pikiran kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan, kepada Sang Sumber kehidupan. Mari kita angkat pujian, kasih yang terindah, kasih yang dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karena terbesar
Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ibadah. Dan ibadah ini adalah di mana kami juga memperingati saat-saat di mana Engkau naik ke surga. Dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hidup kami adalah hari demi hari dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaanmu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada tempat tinggal berteduh yang baik, masih ada rejeki yang Engkau sediakan untuk kami makan, masih ada sanak saudara, keluarga, teman yang mengasihi kami. Dan demikian juga Tuhan, saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah dan mengucap syukur, menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, dan Engkau sendiri sudah membuktikan serangkaian pekerjaan-Mu sampai selesai dan tuntas adalah suatu hasil kerja yang paling baik yang Kau tunjukkan kepada Bapa, yang juga merupakan menjadi contoh teladan bagi kami semua. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati para pelayan-pelayan-Mu, apapun yang mereka layani Tuhan, bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka kepadamu? Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, demikian juga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang memanggil kami dan ingin bertemu dengan kami, dan Engkau yang memberkati kami dalam ibadah ini. Demikian juga Tuhan, ketika hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, biar kiranya terus dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang kenal kami secara pribadi, Engkau yang mengerti dalam setiap permasalahan dan kehidupan kami, dan Engkau adalah jawaban atas setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam suatu ibadah. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga teman-teman. Hari ini kita beribadah adalah karena kita sekaligus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau di kalender kita merah warnanya lalu tertulis hari kenaikan Isa Al-Masih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu peristiwa penting, bersejarah, dan terjadi, ada saksi-saksinya, ada waktunya, ada tempatnya, dan itu adalah peristiwa besar yang kita peringati untuk membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih yakin tentang apa yang dikerjakan, tentang serangkaian kerja yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama Ia di dalam dunia ini sampai kembali kepada Bapa dalam tanda kutip di surga. Karena kita tahu Yesus adalah Allah dalam wujud manusia, artinya Allah dalam rupa manusia yang adalah sama seperti kita. Untuk itu kita akan baca dulu satu ayat untuk merefresh kita kembali tentang kenaikan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 demikian.
ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga. Lalu tentu saja orang-orang itu pada melongo, dan dikatakan tadi tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih berkilauan yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau pada melongo, pada ngeliatin begitu?" Dan dikatakan lebih lanjut, Yesus yang naik ke sorga akan Yesus yang sama juga akan turun kembali. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, semua mulai dari kelahiran, pekerjaan, kematian, penderitaan, kebangkitan, dan bahkan naik, itu semua adalah ada tertulis di dalam firman Tuhan dan digenapi. Yang belum digenapi adalah ketika dikatakan bahwa Yesus yang sama akan kembali datang ke dalam dunia ini, tentunya untuk menjemput orang-orang yang percaya. Yesus yang sama ini artinya Yesus yang sama yang setelah lahir telah melakukan banyak mujizat, yang telah membimbing, bahkan yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain, bukan Yesus dalam bentuk dan wujud rupa yang lain, tetapi dikatakan Yesus yang sama. Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, teknologi akan semakin maju, pengetahuan akan makin bertambah, segala sesuatu akan menjadi lebih cepat, lebih singkat, segala sesuatu menunjukkan segala sesuatu itu betul-betul ada progres kemajuan. Tetapi dikatakan Yesus yang sama, artinya Yesus itulah Yesus yang tidak berubah, kasihnya, kuasanya, bahkan kemuliaannya juga Yesus yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita dalam suatu ibadah hari ini, di mana kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga, tentu banyak hal yang bisa kita uraikan. Tetapi hal yang paling penting adalah kita akan sedikit berbicara apa makna daripada kenaikan Yesus Kristus. Apa sih manfaatnya yang paling mudah yang bisa kita cerna dalam pengiringan kita, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita harus ingat, jadi Yesus yang sama, dia akan turun kembali seperti yang dilihat ketika dia naik. Ya, jadi sekali lagi, Yesus yang mati disalib, lalu Yesus bangkit, dia hidup, dan dia hidup terus sampai dia naik ke surga. Bukan mati lalu hidup, lalu mati lagi, itu namanya mati suri. Tetapi dia benar-benar hidup. Jadi makna kenaikan Yesus adalah bahwa yang pertama adalah pertanda bahwa tugas penyelamatan Yesus sudah selesai. Artinya serangkaian pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa itu sudah dilakukan, dan semuanya itu dengan baik, dikatakan sudah selesai. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, sudah yang dikasih oleh Tuhan, jadi Yesus sendiri yang berbicara, karena dia yang tahu apa yang ditugaskan dan apa yang dilakukan. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Ini adalah suatu contoh, suatu teladan
bahwa yang dikerjakan itu dari awal sampai akhir itu betul-betul dikerjakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, setiap hari ketika kita bangun atau malam hari ketika kita hendak tidur, ketika kita bangun kita sudah berpikir apa yang harus kita kerjakan. Ketika malam kita mereview apa yang sudah kita kerjakan. Dan ketika kita pagi memohon agar kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan hikmat, membuka jalan, dan kita mohon Tuhan bersama dengan kita. Lalu kita kerjakan banyak hal. Lalu pada akhirnya di malam hari kita juga kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya satu hari itu kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Mungkin sehari itu kita tidak bisa melewati dengan sempurna seperti Yesus melakukan tugasnya. Tetapi paling tidak kita sudah berusaha. Lalu kita berkata, kalau ada kekurangan seperti itu kan ya, biar kiranya Tuhan mengampuni. Dan esok, kalau masih ada hari esok untuk aku Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Seperti itu. Jadi tentunya ada awal dan ada akhirnya. Ini adalah teladan yang Yesus katakan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sempurna dan selesai. Ada banyak orang pribadi pada awalnya semangat, lama-lama mulai surut, sampai setengah jalan lalu tidak selesai. Saya harap di sini tidak ada yang seperti itu. Atau ada juga orang yang langsung bekerja, nggak pernah tahu awalannya, lalu tiba-tiba ingin sampai kepada akhirnya saja, dan itu juga namanya tidak selesai. Jadi kalau yang namanya selesai itu ada awalannya, ada akhirannya, itu namanya selesai. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, jangan bekerja dengan setengah-setengah, jangan bekerja entar mau entar enggak, jangan bekerja cuman semangatnya doang. Apapun itu dalam pekerjaan, engkau harus betul-betul tangguh, engkau harus tekun, engkau harus terus melakukan, engkau harus fokus dan meminta Tuhan memberikan kekuatan. Dia menuntun. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang berhasil. Jangan berkata, aku ini gagal, aku itu gagal, melakukan ini gagal, rumah tangga gagal, bekerja juga gagal, jadi sales gagal, dagang juga gagal. Waduh, jangan-jangan ini bukan aku. Lalu aku datang sama pendeta, Pak Pendeta, izinkan aku menjadi pelayan. Mungkin ini panggilan Tuhan buat saya. Halo, begitukah? Tuhan Yesus mau pakai orang-orang yang sukses. Tuhan Yesus mau pakai orang-orang yang berhasil. Engkau harus berhasil dulu untuk hal-hal yang kecil, untuk hal-hal dunia, baru Tuhan akan pakai engkau. Jadi jangan berikan kepada Tuhan yang sisa dari hidupmu. Atau orang tua berkata, dari anakku yang kesekian, yang satu ini maaf, yang paling bodoh, yang paling lambat, sekolah juga susah, udahlah kita kirim aja dia untuk jadi pelayan Tuhan, suruh sekolah Alkitab. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kesian banget, Tuhan dikasih sisanya. Berikanlah yang terbaik. Ketika engkau sukses, engkau tahu di situ Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Di dalam pekerjaan, di dalam kesehari-harian, apalagi dalam pelayanan. Pelayanan, melayani Tuhan bukan main-main, bukan boleh iya boleh enggak. Kalau engkau di suatu tempat ditempatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan juga ingin kau berbuat sesuatu dan kau harus berhasil.
Kalau di suatu tempat dalam pelayananmu engkau terus gagal, lalu engkau pindah lagi tempat lain, mungkin di sana lebih enak, pasti kau gagal juga. Pindah lagi, engkau nggak akan pernah bisa selesai. Sebab persoalan itu harus engkau hadapi dan engkau harus menang, baru engkau bisa selesai. Kalau engkau gagal di satu tempat, engkau akan gagal. Pada awalnya mungkin kau merasa nyaman, pada awalnya engkau bekerja, lalu bukan tidak mungkin akan terbentur, akan ada suatu gesekan-gesekan karena besi menajamkan besi, bukan? Nah, disitulah letaknya, sampai seberapa dalam. Kalau engkau langsung tersinggung, engkau langsung mundur, yang engkau merasa udah nyumbangnya gede, lalu makan aja mau terpisah daripada yang lain, lalu engkau tersinggung dan mundur, kau udah gagal tahu. Jadi itu hal-hal kecil yang akan membuat engkau jadi berhasil. Intinya dari awal sampai akhir itu harus selesai. Jangan tinggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kemanapun engkau nggak akan berhasil. Karena belajar dari Yesus Kristus, Yesus berkata sudah selesai. Kalau engkau berhasil di suatu tempat, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, engkau pasti berhasil. Sebagai pekerja pun begitu. Kalau engkau berhasil di satu tempat, engkau loyal, engkau bekerja, engkau fokus, engkau lakukan yang menjadi tugasmu, bahkan kalau rapot pun nilainya plus begitu ya, kemanapun kau pergi, dimanapun kau ditempatkan, pasti engkau akan bercahaya, engkau akan bersinar, dan itu namanya engkau bekerja selesai. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih makna kenaikan Yesus Kristus? Yang pertama menunjukkan maknanya adalah tugas yang dilakukan itu sudah selesai. Tugas penyelamatan itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apa makna kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, kalau yang tadi kita katakan yang pertama, itu suatu pertanda ada kemuliaan bagi manusia. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, hal kedua mau berbicara tentang kemuliaan akibat kebangkitan dan kenaikan Yesus. Bahwa sesungguhnya manusia sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan, hukumannya adalah neraka, bukan? Lalu Yesus mati, bangkit, lalu dia naik ke surga. Tadi dikatakan sudah selesai. Bukan cuma selesai, tapi kemuliaan yang Yesus terima juga kita terima juga, yaitu kemuliaan akibat kebangkitan dan kenaikan Yesus. Yesus sudah melakukan hal yang ditugaskan, yang kita sendiri sudah mengikuti seakan-akan begitu berat, begitu sukar, dan dia itu sukses. Itu sebabnya setiap orang yang percaya, dia juga akan menerima kemuliaan itu. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita pernah atau kita merenung bagaimana suatu ketika Daud, seorang gembala, lalu bertempur dengan Goliat,
seorang tentara yang sudah terlatih, yang tinggi besar. Dan saat itu firman Tuhan berkata, Daud menghadapinya, bahkan Daud berhasil membunuh Goliat yang menurut perhitungan, menurut logika itu enggak mungkin. Dan ternyata Daud bisa mengalahkan. Padahal Goliat itu adalah momok bagi bangsa Israel, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bikin malu, dicemooh, dikata-katain, dihina, ditantang pun tidak berani. Bahkan sampai rajanya pun takut. Tapi Daud tampil bersama dengan Tuhan. Lalu Goliat itu singkat cerita ya dibunuh, dipenggal kepalanya, ditenteng. Lalu bergembiralah ya ketika Daud bilang menang. Lalu semua bilang yes, menang gitu ya. Raja juga bilang yes, menang. Kalau kita merenung, seharusnya Daud bilang begini dong, loh kenapa kau ikut-ikutan? Yang berperang kan aku yang melawan itu Goliat. Kenapa kau ikut-ikutan bilang menang? Kenapa kau ikut-ikutan bilang selesai? Seharusnya Daud bilang begitu. Tetapi saat itu ketika Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan sesuatu yang menjadi tantangan yang besar, dan yang mendapat kemenangan bukan cuma Daud, tetapi seluruh tentara-tentara, seluruh bangsa, bahkan raja pun mendapat kemenangan. Nah, itu adalah suatu tanda bahwa satu orang menang, dan itu mewakili kepada semua bangsa-bangsa yang bersama dengan dia memperoleh kemenangan itu. Dan Yesus sudah melakukan itu. Dia sudah menang dan dia sudah selesai. Dan bahkan kemuliaan Yesus itu juga menjadi kemuliaan bagi kita, bagi semua orang yang percaya. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, inilah yang namanya anugerah. Inilah yang namanya sesuatu yang besar yang diberikan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita tidak berperang, tetapi kita percaya dan kita ikut menerima kemenangan itu. Jadi hal kedua adalah bahwa kemuliaan yang Yesus peroleh akibat pekerjaan, akibat seluruh rencana Allah itu menjadi kemuliaan bagi kita. Itu sebabnya keselamatan itu anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudara, anugerah itu gratis, tetapi bukan barang mewah, bukan barang murahan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang didamba-dambakan, yaitu kemuliaan akan kebangkitan juga. Dan yang terakhir adalah, apa sih sebenarnya makna dari kenaikan Yesus yang hari ini kita bersama-sama beribadah? Yang ketiga, katakanlah yang ketiga, itu suatu pertanda bahwa hidup itu tidak sekedar sampai lubang kubur. Artinya Yesus bangkit dan naik ke surga. Artinya ada kebangkitan, dan itu adalah kekuatan, itu adalah sukacita, itu adalah iman, itu adalah pengharapan. Kita akan baca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi yang percaya, ketika Yesus mati,
lalu dianugerahkan keselamatan. Dan nanti ketika Yesus datang, seperti yang kita baca tadi, dia datang untuk menjemput dan memberikan mahkota keselamatan bagi yang menantikan dia. Artinya yang tetap percaya, yang beriman, yang melakukan perintahnya, yang setia, dan dia akan datang untuk menjemputnya kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa kebangkitan kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa hidup bukan sebatas sampai lubang kubur, bukan? Setiap kali kalau ada jemaat dipanggil Tuhan, saya sampai hafal. Selalu saya bilang, saudara-saudara, bahwa akhir hidup di dalam dunia itu adalah di sini nih, gitu kan, di lubang kubur. Saya selalu berkata seperti itu, karena memang hidup manusia berakhir itu di lubang kubur. Artinya apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita kumpulkan di dalam dunia ini, apapun yang kita sangat kita dambakan, harga diri, kepinteran, titel, segala kedudukan, kalau sampai di lubang kubur itu sudah nggak berarti apa-apa. Jadi selalu saya katakan bahwa akhir hidup di dalam dunia adalah di sini nih. Saya selalu tunjuk begitu kalau sedang mengubur. Maksudnya kepada kita yang hidup, bahwa bukan cuma berpikir untuk hidup di dalam dunia. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih penting. Seorang teman pernah berkata, karena dia tidak seiman, dia bilang gini, kalau sudah masuk lubang kubur, berarti sudah tutup buku. Sudah tutup buku, tidak ada lagi cerita-cerita lagi. Saya katakan, iya memang begitu hidup di dalam dunia. Tetapi hari ini kita baca bahwa kebangkitan dan kenaikan Kristus itu juga akan menjadi milik kita yang percaya. Artinya keselamatan bagi siapa saja yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya katakan sekali lagi bahwa keselamatan itu adalah gratis karena anugerah. Tetapi gratis itu bukan barang murahan. Itu dibeli, ditebus dengan darah, dengan harga yang mahal. Taruhannya adalah nyawa. Nyawa dikorbankan demi kita. Yang dikatakan kalau mati ada dalam suatu penghukuman, tetapi karunia Allah membuat kita jadi hidup. Betapa itu semua adalah anugerah yang besar yang kita terima, yang sesungguhnya kita ini tidak berhak. Sesungguhnya kita ini hukumannya adalah maut, kita dihakimi lalu neraka hukumannya. Tetapi anugerah itu mengubah, karena Kristus sudah mati dan dia naik, lalu ada kebangkitan buat kita yang percaya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini meneguhkan kita. Ibadah hari ini membuat kita menjadi bersukacita. Ibadah hari ini membuat kita menjadi lebih yakin bahwa apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi enggak ada alasan untuk stres. Jadi enggak ada alasan untuk putus asa. Jadi enggak ada alasan untuk merasa aku ini seorang diri. Tidak, Allah sudah terlebih dahulu, dia ingin bersama dengan engkau. Dia sudah korbankan, atau dalam tanda kutip dia sedang menunggu di sana. Apabila saatnya nanti, hal yang paling dicari-cari oleh setiap orang, hal yang paling didambakan oleh setiap orang, bahwa hidup bukan sebatas lubang kubur, tetapi yang percaya sebenarnya itu adalah awal daripada suatu kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Oke,
Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini dalam ibadah kita diperingatkan kembali, kita memperingati hari kenaikan Yesus. Dan malaikat bilang, Yesus yang sama yang saat itu naik, dan Yesus yang sama yang akan turun untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya, yang setia, yang tekun, dan yang menantikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau sekali lagi menyegarkan jiwa kami. Engkau memberikan kami menjadi lebih kuat, menjadi lebih yakin bahwa sesungguhnya Engkau sudah selesai dalam tugas-tugasmu, dalam tugas penyelamatan. Engkau juga memberikan kemuliaan kepada kami. Demikian juga Engkau menjanjikan suatu kehidupan yang kekal dalam suatu kebangkitan, dan Engkau yang akan menjemput kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami Tuhan. Selama kami di dalam dunia ini, apapun yang kami kerjakan dalam kesehari-harian kami, biar kiranya Engkau memberkati kami. Ketika kami berniaga berdagang, atau kami yang bekerja, atau mungkin anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menuntun hari-hari dan masa depan kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Berkati setiap kami yang ikut dalam ibadah saat ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Walaupun kami datang dengan membawa persoalan dan banyak permohonan, biar kiranya Engkau dengar dan Engkau kabulkan Tuhan. Biar segala sesuatunya mendatang kemuliaan. Mungkin ada yang kurang sehat, Engkau berikan kesehatan. Mungkin ada yang menghadapi banyak masalah yang seolah-olah pintu tertutup, Engkau yang memberikan pengharapan. Engkau Allah yang sama, Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang akan melakukan mujizat supaya dunia melihat Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya Engkau terus berbicara, Engkau terus berkata-kata dalam setiap kami. Ini adalah hari kemenangan, di mana kami ada dalam suatu ibadah, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur, dan saat Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah